masalah. Itu kan masalah masalah waras atau tidak. Itu kan bukan pembuktian. Itu tuduhan. Tuduhan. Iya. Bentar. Iya. Saya kan suka ngajarin. Asas kebenaran itu bukan tuduhan atau pernyataan. Lo menyatakan diri lo nggak waras, atau lo dituduh nggak waras, atau lo menyatakan kaya, atau lo dituduh orang kaya. Itu bukan kebenaran. Bubar. Para dia sedang bersidang, bro. Jadi, shalom bro. Jadi kebenaran itu, lo nggak perlu menyatakan diri lo kaya, atau lo nggak perlu pernyataan orang bahwa lo orang kaya, tapi lo cukup starter mobil Ferrari, lo mau muter-muter, pasti orang bilang lo kaya, betul nggak? Nah jadi kalau ada orang bilang lo dasar gila, biarin aja. Yang penting narasinya nggak bisa dibantah, ayat Alkitab nggak bisa dibantah itu aja. Nah, sekarang begini, bro. Asas Dia bilang istilahnya kebenaran itu dibuktikan lewat pembuktian, bukan pernyataan. Saksi. Iya kan? Iya, pembuktian asas kebenaran, iya. Nah sekarang begini, ya gue bilang aja gini, ya gue nggak tahu sih itu penjahatnya selamat apa enggak ketika Yesus janjikan hari ini juga dalam Firdaus. Tapi yang menyatakan keselamatan kepada orang di penjara yang disalib itu disaksikan sudah tiba di sorga, bukan cuma terangkat. Tapi kamu bisa terima nggak di bro Muslim? Wah saya nggak bisa terima. Kan pasti begitu nih misalnya nih. Wah saya nggak bisa terima. Ya udah. Kamu diselamatkan Allah nggak? Iya. Nah, siapa yang saksikan Allah ada di sorga? Kan nggak ada kan? Sekarang kalau yang nyelamatin lo aja nggak pernah disaksikan, nggak usah ngomong lo selamat, diselamatkan oleh Allah, kan gitu simpel bro. Iya. Itu aja. Kita main akal-akalan aja pakai filsafat, kelar. Ada serang balik lah. Iya kan? Kita menyerang, kita bertahan dan kita serang balik lah. Iya. Kan pakai dua arah. Kalau diskusi itu kan dialogis tuh artinya dua arah. Iya kan? Kalau monolog lo ngomong sendiri, hanya kan gitu. Nah, ini kan dialog. Iya. Kalau monolog mah bukan debat. Kalau debat itu harus dialog. Harus ada lawan bicara. Yang juga berbicara bukan cuma mendengar. Itu dialog. Tuh. Oke, selamat pagi Bro Samuel. Pagi. Selamat pagi host, selamat pagi semua. Ya mantap tadi penjelasannya Bro. Oh iya. Oh udah saya bilang semua. Atau nggak bisa baca mungkin, ya enggak lah. Iya memang nggak bisa baca namanya itu. Saya nggak kenal. Terus gini. Ya, iya. Terus gini Bro Malikil kan ini, kan tadi gue jelasin dialog itu dua arah. Nah, saya pakai aja bahasa Inggris literalnya, dual itu kan dua. Nah, terus monolog itu lo ngomong sendirian. Kan kesinggung nih Bapak Gereja nih, misalnya atau episkop tersinggung, kami juga dialog. Oh iya, itu saya episkop episkop lagi kan. Saya sedikit lagi jadi teleskop. Lanjut. Kami Bapak Gereja juga dialog. Kami episkop atau metropolis itu juga dialog. Oh iya, berarti saya salah. Iya Samuel, kamu sok tahu. Tetapi ketika dialog, kenapa ketika lawan dialog lo itu nggak sepaham lo anatema? Berarti monolog dong. Kan gitu. Dialog itu harus ada dua argumentasi setidaknya. Yang tidak ada anatema berarti nggak mau dialog, monolog. Berarti nggak dialog, berarti monolog. Nah, yang namanya dialog itu harus setidaknya ada dua pernyataan yang tidak bisa berdiri benar sendiri. Stagnan dulu dua-duanya, tidak menyatakan saya paling benar atau saya paling salah. Itu dialog. Kalau di Komang TikTok ini nggak bisa dialog monolog. Iya, itu ada 9 orang berpendapat yang berbeda, itu jadi 9 log itu. Iya, ini kan setidaknya dulu 2 log nih, artinya lebih dari 1, 2 arah. Kan gitu. Nah, sekarang bagaimana dong kita pendengar mau tahu kebenaran kalau proses menyatakan asasnya bahwa dialog itu harus ada 2 yang tidak bisa dinyatakan benar atau salah?
Loh, yang membenarkan itu data yang kita bawa. Kayak Malikil kemarin, lo kamu sok tahu Malikil, kamu bukan ahli bahasa. Loh, kan Bible Hub-nya kan ahli bahasa. Gua kan cuma menarasikan ulang apa kata Bible Hub, kan gitu. Kamu bukan para ahli, lah ini buku para ahli. Saya cuma membacakannya saja, kan gitu. Nggak usah debat Malikil. Halo Bro Malikil, monitor. Nggak usah polemik gitu. Lanjut. Ya, Bro Malikil. ya. Saya jadi teringat kemarin Bro Malikil mengatakan ada universitas yang mengajarkan di universitasnya, kan begitu? Iya. Kenapa nggak Bro Malikil setujui aja? Terus Terima. yang sudah 20 tahun saya jalani gimana, Pak? Begini Bro, terima aja, kemudian minta pernyataan atau rekomendasi bahwa saya sudah diterima di universitas. Kemudian batalkan setelah menerima surat pernyataan itu, batalkan. Aduh, Itu tidak bisa tunjukkan dosa, saja di Pak. koma-koma Dosa gitu. itu Bahwa jadinya. universitas juga sudah mengajak saya untuk mengajar di strata S3 gitu. Saya baru teringat ini Bro. Saya potong dulu Iya. sebentar. Ini supaya Ya, ya. sebelum dingin tadi yang apa penjelasannya Bro Samuel yang bagus itu saya bilang itu mengenai apa itu. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus itu kan. Ya, jadi kita sebenarnya orang Kristen itu masih banyak yang ragu-ragu mengenai apa rohnya orang mati itu kan. Sebenarnya Orang mati. ya, jadi kalau dari ayat mengenai Lazarus mati itu kan ya di pangkuan Abraham. Jadi kalau Yesus ini kan di Firdaus itu. Kalau saya artikan itu berdasarkan apa Wahyu 14 ayat 13 itu roh orang mati itu beristirahat atau diparkir itu Parkir. ya sama lah itu sama. Jadi sama Nanti lah. saya jadi tukang parkirnya. Gak apa-apa, Pak. Lanjut. Ya, Nah, jadi saya tukang parkir. jadi sama lah itu ya Firdaus dengan pangkuan Abraham itu tempat sementara rohnya itu. Ketika matilah rohnya orang mati itu. Pada hari itu juga. Jadi kalau disebut sorga itu ya macam-macam nanti yang disebut langit, Yerusalem baru. Jadi nggak usah dibahas lah dulu itu karena kita kan masih apa ini masih bisa dikatakan masih tahap penginjilan sekarang. Jadi kalau sudah pemantapan orang-orang yang sudah diinjili nanti itu harus tegas. Mana sorga, mana Yerusalem baru, mana tempat orang rohnya orang mati Firdaus, pangkuan Abraham itu harus tegas. Ya kita mengetahui apa bedanya itu. Jadi di situ sebenarnya selisihnya itu. Jadi selisih pemahaman tadi yang dijalankan Bro Samuel itu sudah mantap. Cuma itu penjelasan itu Firdaus bukan sorga itu. Firdaus itu bisa ada yang mengatakan itu pelatarannya sorga lah. Tapi sorganya sekarang itu belum sorga yang nanti Yerusalem baru, sorga kekal selama-lamanya. Ya kita harus selidiki juga apa itu nanti bedanya. Tapi untuk sekarang itu ya itulah, itu masih tempatnya rohnya orang mati itu. Jadi nanti dibangkitkan, dikembalikan lagi, diambil dari situ kalau bangkit dari mati itu. Seperti itu. Materinya. Rohnya kan ada dua penantian. Yang mati di dalam Tuhan, baik perjanjian lama perjanjian baru, itu ada di tempat yang baik. Saya pakailah kata tempat yang baik. Iya. Nah, kalau yang matinya tidak di dalam Tuhan, di tempat Hades atau penantian yang tidak baik, kan begitu. Iya. Jahanam lah, atau kata orang ini ya, jahanam ya. Jannah ya. Jahanam ya kan? Ya. Bukan jahanam, jahanam itu neraka. Iya, tapi itu neraka akhir atau neraka sekarang itu? Belum, bukan neraka akhir. Tempat Iya. penantiannya aja udah nggak bagus gitu loh. Iya, itulah. Belum neraka itu. Yang Hades itu kan, yang Hades itu. Sekarang sih masalah kitanya sebagai objek di sini sih nggak masalah. Itu pembahasannya bisa nggak terlalu fundamental ya. Iya. Nah, tetapi masalahnya gini, banyak orang Kristen nggak kenal Yesus gitu loh, Pastor.
Nah, sekarang saya mau tanya nih, saya contoh nih. Yesus berkata nih sama para rasul, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Ya. semuanya itu akan ditambahkan. Betul ya? Ya, Nah, itu kan Yesus kan berkata-kata itu kan di awal-awal karir. Betul ya, ya. Di awal karir, carilah dulu kerajaan Allah. Saya mau tanya sama pastor, itu Yesus berbicara di situ sebagai apa? Yesus itu sebagai ya penginjil waktu itu, Terus sebagai apa lagi? ya sebagai manusia. Manusia. Terus sebagai apa lagi? Guru. Nah, coba saya Guru. ulangi dulu. Yesus berkata nih, Ya. dulu, oke, Yesus berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Carilah dulu kerajaan Allah, titik, seterusnya. Ya. Nah, di situ konteksnya berbicara sebagai apa? Sebagai sebagai guru atau penginjil sama tuh. Oke, nggak apa-apa, sebagai guru. Nah, ketika tadi ada orang disalib, 2 orang, Ya. Yesus di tengah, yang satu berkata, yang satu baik sama Yesus. Dia ngomong apa? Ingat nggak kepada Yesus? Iya, yang ingatlah aku pada hari engkau dipermuliakanlah sampai di dalam kemuliaanmu. Ingat aku. Bukan itu yang penting. Yesus ngomong begini, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Ya, Nah, itu orang yang disalib mengakui nggak Yesus raja? iya, Iya. ya, Sekarang kita balik ke ayat tadi. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu Yesus ngomong sebagai raja nggak? belum, Belum. Oke. belum. Di perjanjian lama, Tuhan adalah raja selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Kalau dikatakan Tuhan adalah raja sampai selama-lamanya, saya buka ayatnya, biar sah ya. Saya buka ayatnya. Tuhan raja selama, nah ini ya, Yesaya kalau nggak salah ya, Malikele. Di Yesaya berapa ya? Bentar ya, sebentar dulu ya. Soal apa? Tuhan adalah raja sampai selama-lamanya. Oh, Yesaya 33 ayat 22. Hah? Saya 9 lagi berarti saya. Enggak, satu-satu dulu, Yesaya berapa? Satu-satu dulu, Yesaya berapa tadi? Itu Yesaya 9 itu pangeran sebenarnya. Yesaya berapa tadi? 33 Ayat? 22. Gak usah bahasa Ibrani dulu, Malikil ya. Gak usah bahasa Ibrani, bahasa Indonesia aja. Oh, Iya. Bukan yang ini. Bukan yang oh ini. Yeremia. Yeremia. Eh, Yeremia. gimana bunyinya? Bentar. Yotevave adalah raja sampai selama-lamanya. Ada juga Mazmur 146 ayat 10. ah, Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Terus mana lagi tadi Yeremia ya? Oke. Nah, jadi begini pastor. Ya, Jadi Tuhan adalah raja, Yahweh adalah raja selama-lamanya. Untuk Ya. selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Berarti dia dulu raja dan seterusnya dia raja. iya, Nah, sekarang Yesus datang di Yohanes 1, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. 1. Kedua, ia datang kepada milik kepunyanya, tapi milik kepunyanya tidak mengenal dia. ya, Sekarang, dia adalah raja yang sebelum dunia dijadikan, dia sudah menjadi raja atas para malaikat, dan malaikat itu menentang raja itu. ya, Sekarang, yang saya tadi tes sama Lai, ya, jadi tapi orang Kristen masih wajar ya. Ini para rasul ya. Para rasul ini nggak tahu kalau Yesus itu yang berbicara carilah dulu kerajaan Allah sebenarnya adalah raja itu sendiri. Betul, setuju nggak? Lai? enggak, belum, Setuju. enggak, Ada yang setuju, ada yang enggak ya? belum. Nah, kalau yang tidak setuju langsung tembak Waluyo. Ya, karena begini, Pastor Evangelis. ya, Ya, Tuhan itu, Yesus itu, Yehova itu adalah raja dari dahulu hingga selama-lamanya. ya Dia raja. janganlah nampak dulu, jangan ditunjukkan dulu
oneness-nya. Enggak, ini bukan soal oneness. Artinya dalam hal ini kita berbeda. Jangan begitu. Artinya Yesus pada waktu itu menurut saya kan menurut Efesus 4, menurut Filipi 2 bahwa Yesus itu bukan raja dan manusia paling hina. Udah. Sebentar. Aku kan nggak bawa narasi Yesus Bapa. Yesus Raja. Oh Nah, iya. Sekarang kan gini, Yesus kan raja. Aku nggak bawa oneness di sini. Enggak, bawa Yesus begini. raja. Makanya saya singgung ke situ karena tidak ada suatu tahap bahwa Yesus itu turun menjadi hina di situ. Di situ Bro Samuel kita berbeda. Kalau menurut saya itu pada saat dia di dunia dia adalah manusia paling hina itu. Di Efesus 4 itu, di Efesus 4 ya. Dijelaskan. Yesus manusia paling hina. Terus ada lagi ayatnya, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Maka dengan begitu karena ayatnya tertulis, kita juga harus menyatakan Yesus terang paling hina juga saat itu. Iya, begini. Jadi kita berbeda juga tadi bahwa kerajaan Allah, kerajaan sorga yang diberitakan oleh Yesus di dalam kitab Injil itu berbeda dengan kerajaan sorga nanti dan bukan sorga nanti itu. Bukan soal bedanya bumi sama sorga, saya nggak bicara itu. Bukan, iya, artinya arti kerajaan Allah di situ bukanlah kerajaan Allah atau kerajaan sorga yang nanti itu. Saya bukan bicara kerajaannya, saya bicara rajanya. Itu di situ makanya ketika berbicara itu saya tidak setuju bahwa Yesus pada waktu itu raja. Karena dia raja menjadi raja di atas segala raja setelah menang atas maut. Itu. Oke, sebentar. Ya. Tahu 1 Korintus 8 ayat 6? Ya. Bahwa Allah hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Setuju? Ya. Oke. Berarti di situ Allah adalah Bapa, Yesus adalah Tuhan. Setuju? Ya. Oke. Sekarang kan tadi kan di Yeremia dan Yesaya, Mazmur saya sudah bacakan Tuhan adalah Raja sampai selama-lamanya, betul? Ya. Bukan Allah adalah Raja loh. Ya. Nah, berarti di situ Tuhan siapa yang jadi Raja? Di perjanjian lama. Ya Tuhan itu. Tapi Yesus apa Bapa? ya, tapi tidak usah dipisahkan. Tidak usah dipisahkan. Tetapi etape selama Yesus menjadi manusia datang ke bumi, ya itu jangan hilang itu aja. Ada suatu etape. Sebentar lagi pelan-pelan ya. Aku nggak sedang memisahkan. Kan aku bicara konteks Tritunggal, aku nggak bawa oneness nih. Iya. Kan Yesus anak bukanlah Bapa, betul? Iya. Oke, Enggak. bukanlah Bapa. Makanya Saya pun nggak berbicara ke situ. Saya lihat tadi Bro Samuel kehilangan momen bahwa Yesus itu pernah menjadi manusia yang hina dan bisa dikatakan bukan Tuhan. Pernah itu. oh enggak, justru saya mengatakan Yesus itu Tuhan bukan manusia. Tapi kita nggak usah bicara ke situ. Enggak. Saya nggak lagi bicara konteks itu. Maksud saya, pemahaman saya, walaupun orang Kristen hampir 90% tidak setuju dengan saya, tetapi menurut pemahaman saya, menurut Filipi 2 dan Efesus 4, di situ pernah tidak dibawa kemuliaannya menjadi yang hina dan ada tujuannya untuk sama dengan manusia yang paling hina di dunia untuk membawa ke tempat yang paling tinggi itu di Efesus 4. Jadi etape itu yang tidak disadari oleh orang Kristen bahwa dia pernah, dan di Ibrani 4 pun dia merasakan yang terkena coba supaya bisa menolong orang-orang yang terkena coba. Jadi kalau tidak betul-betul dialami itu etape itu, ya tidak betul juru selamat dia, tidak betul merasakan dia. Banyak ayatnya nanti yang terbatalkan. Seperti itu. Oke. Ya. Kita satu-satu dulu lah ya sebentar. Ya, ya. makanya di orang situ yang tadi dibawa perbedaannya kerajaan Allah yang Bro Samuel maksud itu
adalah sama dengan kerajaan Yesus yang selama-lamanya nanti, di mana dimulai dengan Yesus datang sebagai raja di atas segala raja. Di situ. Padahal itu kedatangan kedua kali itu. Sebentar, iya. Nggak usah ngejelasin ke saya. Jadi begini, di tadi Mazmur tadi sama Yeremia, itu Tuhan adalah raja selama-lamanya. Tuhan di sini siapa? Ya mereka bertiga. Menurut Tritunggal lah, menurut Tritunggal mereka bertiga. Tadi katanya jangan dipisahkan, jangan bawa Tritunggal, gimana sih? Oh, Makanya enggak. kembali ke narasi Enggak. saya tadi. Enggak, Jadi kan begini. saya kan menjawab sesuai dengan pertanyaan Bro Samuel. Persis seperti kalimatnya itu saya jawab persis seperti itu. Ya sudah, makanya jangan larang saya ketika saya bertanya. Anak kan bukan bapak, betul kan? Iya, Ya sudah, kenapa dilarang? enggak, Nah, begini. ya kan kita mau berbicara kerajaan Allah di sini. Iya, sebentar dulu. Kan Iya. tadi 1 Korintus 8 ayat 6 hanya ada satu Allah yaitu Bapa, hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus, betul? Ya, Ya sudah. Sekarang Bapa kan bukan anak, betul? ya, menurut Oke. kami ya. Menurut Tritunggal ini, bukan saya Iya, bonus nih. menurut ya nah Bro sekarang- Samuel mengikuti saya lah dalam hal ini. Iya. Ya, penjelasan ini ya. Terus, Terus Hah? Jadi dari kasih sekedar juru selamat aja. Sebentar dulu. Ya, biar aja. Sebentar. Ya. Nggak apa-apa. Gak apa-apa itu, gak apa-apa. Nah, di Mazmur sama di Yeremia tadi, Tuhan adalah raja sampai selama-lamanya. Ya, Nah, karena saya sudah bawa duluan tadi 1 Korintus 8 ayat 6, Allah adalah Bapa, Tuhan adalah Yesus, maka yang di Mazmur sama di Yeremia tadi, Tuhan adalah raja sampai selama-lamanya. Tadi pastor menjawab itu adalah ketiganya. Yang ini saya bingung. enggak, di perjanjian lama kan seperti itu, tidak dipisah-pisahkan. Jadi misalnya Saya roh nggak bilang dipisahkan. roh Allah di perjanjian lama memenuhi baitnya, gitu kan? Aku nggak ada bawa roh Allah. Enggak, Jangan misalnya kemana-mana ini dulu. contoh ini. Kita belum berdebat ini. Nanti kalau sudah panas baru berdebat. Oke. Gini, Iya, nggak iya. apa-apa. Artinya itu saya Jadi Tuhan hanya di sini mengatakan ketiganya. contoh bahwa Iya. setiap berbicara Allah, aku dan lain-lain itu atas nama ke pribadi yang jamak lah. Gak usah kita sebut tri. Ya, jamak. Oke itu. lah, jamak. Oke, Nah, jamak. atas Oke. nama itu, Oke. itu atas nama, berbicara atas nama. Berarti ketiganya Con- nggak bisa dipisahkan di perjanjian lama. Ya, tidak dipisahkan di perjanjian lama, ya. Tidak Oke. disebutkan Sekarang- pemisahannya, ya. Iya. Sekarang di Ulangan 32 ayat 6. Ulangan 32 ayat 6 ya. Ya, Nah, bukankah ia Bapamu yang menciptakan dan menegakkan engkau? Ini Bapa nih. ya, Nah, terus berarti Bapa yang menciptakan Adam dan Hawa dan menghembuskan nyawa itu ke Adam di Taman Eden. Maka Bapa pula yang berjalan di Taman Eden ketika langkahnya terdengar. Gimana nih? oh, tanya aja Bro Malikil. Supaya dilihat strong numbernya. Jamak apa tunggal itu? Atas nama apa enggak itu? Bukan atas nama, ini Bapa. Iya, disebut Bapa di Bukankah situ. ia bukankah ia Bapaknya itu singular? Iya, Bukankah ia Bapamu yang disebut menegakkan aku, dan menjadikan? disebut aku. Nggak ada aku. Iya, Nggak ada aku, Bapak. misalnya Bapak, aku di perjanjian lama belum tentu single itu semua, gitu. Bukan. Saya bawa yang di Ulangan 32 ayat 6. Saya bawa satu-satu dulu, jangan kemana-mana dulu lah ya. Nah, jadi kan begini. Bukankah ia Bapamu yang menjadikan engkau dan menegakkan engkau? Ini Bapa. Gitu. Berarti yang di Taman Eden langkah kakinya terdengar Bapa. Yang melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang seorang diri di kitab Ayub, Bapa juga. Ada ayam lagi nih sering, Pak. Nah, jadi apa? Jadi lari dari konteks kita sekarang. Udah Nah, makanya kan begini. udah jadi perdebatan oneness dengan Iya, Tritunggal ini. Iya, makanya lah. Padahal kita Jangan tadi bawa ke sana. membahas Alkitab
kerajaan Allah di Matius Karena 6. yang bilang sebentar lah. Matius Kan tadi 6. lo yang bilang jangan bawa warna. Saya nggak ada bilang begitu. Lah, jangan Iya, bawa ke situ. artinya saya katakan seperti itu karena dari penjelasan Bro Samuel tadi lupa yang saya pahami, sepertinya tidak Udah, kita disinggung. kembali deh. Yang Kita saya kembali ke raja tadi deh. Kita kembali ke raja. Iya, lupa yang saya pahami itu bahwa pada selama Yesus di dunia itu bukan raja, justru hina itu. Sekarang Seperti kan saya itu. tidak setuju. Shalom. Ya, di situ Sekarang saya tidak setuju kalau Yesus itu kan yang di perjanjian lama Tuhan adalah raja sampai selama-lamanya. Kalau ada kata sampai selama-lamanya, maka dia sebelum selama-lamanya dia udah raja karena ada kata sampai. Bukan iya. kata gini, Tuhan Kok- adalah raja ketika nanti, bukan. Dia berkata Tuhan adalah raja sampai selama-lamanya. Iya, kalau Paham kita ya? kalau Nah. kalau kita berbicara seperti kayak nama, berbicara kamus, Oh, kayak nama sih. konkordansi, Pak Samuel minta bukan substansi Dia udah ayat. mana? Padahal kita mau berbicara substansi ayat tadi, kerajaan Allah. Jauh begitu ya. Bang Sekarang Samuel minta begini. 3 menit Bang Samuel. Ayo udah ya, terus. Oke. Jadi saya baru dari tempatnya Tritum. Tolong di mute dulu ini siapa ini kedengaran. Tolong di mute kalau lagi bicara supaya nggak kedengaran. Tolong dibesarkan. Nah, saya bahas dengan Tritunggal ayat ini. Nah, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa telah tiba saatnya permuliakan anakmu. Nah, saya baca begini, saya rubah ayat ini. Demikianlah kata Allah anak, lalu ia menghadap ke langit dan berkata kepada Allah Bapa. Oh Billy, nggak boleh begitu. Karena saya tanya, ada berapa Allah di situ? Ada Allah anak berkata kepada Allah Bapa, apakah itu adalah dua Allah yang sama atau dua Allah yang berbeda? Oh itu dua Allah yang berbeda, jadi ada berapa Allah? Satu, loh. Mereka marah saya mengatakan bahwa di situ ada Allah anak, ada Allah Bapa. Nah, dalam rumusan Tritunggal, ya, dalam rumusan Tritunggal kan jelas di sini. Ada Allah Bapa, bukanlah Allah anak bukanlah Allah Roh, dan Allah Roh bukanlah Allah Bapa. Ini ketiganya bukan, betul? Ya. Nah, makanya saya bilang kenapa pendeta-pendeta dari pendeta-pendeta sampai ke jemaat-jemaatnya sakit jiwa semua, pendusta dan penipu. Nah, di sini jelas ada Allah anak dan Allah Bapa. Allah anak bukanlah Allah Bapa. Nah, setelah saya baca di sini ayat Alkitab, saya menyebut di sini Allah anak menghadap kepada Allah Bapa, nggak terima mereka dalam ayat ini. Karena nantinya akan jadi berapa? Lebih daripada satu Allah. Nggak terima mereka ini. Oh, Billy nggak boleh, Billy. Nggak boleh. Saya tanya, apakah Allah anak dengan Allah Bapa di situ beda atau sama? Oh, kan di situ nggak ada kata Allah. Loh, dalam Iya, rumusan betul. Tritunggal ada. Betul. Jadi begini, kita harus jujur, Bill. Allahnya Tritunggal itu bukan 3, tapi satu hakikat. Nah, tapi kalau saya bilang nih jujur, Allahnya Tritunggal itu 3. Oh, nggak bisa, 3 pribadi. Jadi di situ ada 2 keterangan. Allah satu, benar. Allah Tritunggal itu Allahnya satu hakikat. Tetapi Allahnya bisa dibilang 3, bisa. Tetapi 3 pribadi. Nah, itu. Nah, Jadi 2 keterangan. coba. Ah. Oke, contoh yang saya kasih contoh penipuan pendeta-pendeta Tritunggal di muka bumi. Mereka nggak pantas disebut pendeta Kristen. Pendeta setan iya, saya kasih contoh. Ketika di kayu salib, yang disalib itu Allah anak, apakah Allah Bapa tersalib? Oh tidak, Allah Bapa tidak mungkin tersalib. Allah Bapa tidak mungkin turun ke bumi. Artinya, ada Allah yang disalib dan ada Allah yang tidak disalib. Iya. Oh, nggak boleh begitu, Billy. Memang sakit jiwa kalau bicara dengan Tritunggal ini. Pendeta-pendeta mereka ini masih punya hati nurani enggak? Atau sudah diangkat hikmah dan akal budi mereka sebagai orang benar? Berkata-kata tidak ada yang jujur. Sudah dikasih makan uang perpuluhan, masih menyesatkan umat-umat Tuhan. Silakan Oke, kalian sabar. pendeta-pendeta. Iya, Silakan.
jadi itulah tadi Pastor Makimpos, saya bawa tadi ulangan 32 ayat 6. Karena kan Lanjut dulu diskusinya dengan Pak Evangelis Markimpos ini. Iya. Biar kita belajar dulu Tritunggal. Saya mau belajar Tritunggal aku ini, Bil. Iya. Oh, sorry. Belajar Maaf. aku. Ya, Ya, silakan. ya. Living di mute dulu, ayamnya berisik ya. Iya, itu lambang Tritunggal itu. Ayam berkokok 3 kali. Ya, bentar, jangan. Jadi begini, tadi saya tangkap narasinya Pastor Makipos, di Perjanjian Lama nggak usah dipisahkan, itu nggak dipisahkan. Nah maka kalau nggak dipisahkan, di situ Bapa di Ulangan 32 ayat 6. Bagaimana memisahkannya atau tidak dipisahkan? Sedangkan di sini pakai kata Bapa. Nah itu loh, nggak pernah pakai kata anak di situ, atau kata Yahweh. Nah sekarang kita kembali. Kan di sini Lai Makimpos kan berbeda pandangan dengan saya. Kalau Yesus itu nanti baru menjadi raja. Berarti ada saat Yesus yang Alfa dan Omega belum raja tadinya. Dia baru jadi raja kemudian. Bukan begitu. Menjadi manusia, meninggalkan kemuliaannya di sorga. Itu aja. Menjadi manusia yang hina sesuai Efesus 4. Lebih hina dari yang hina itu. Seperti itu. Berarti Tuhan Yesus hina, kau bilang. Loh, selama di dunia iya dong. Astagfirullah. Kau terima living, Tuhanmu hina? Aku mau lagi belajar aku, Bil. Ya sudah pasti oneness tidak terima lah, sama dengan Muslim. Iya. Artinya kan seperti Jadi- itu. Artinya kalau Bang Markimpos. kalau tidak mau Tuhannya, Yesusnya itu dihina, ya itu sama dengan Petrus, enyahlah engkau Udah. iblis, seperti itu, sama. Udah, sebentar. Sama itu. Sebentar, saya kasih analogi nih lah ya. Jokowi memerintah atau Prabowo sekarang presiden, memerintah selama 5 tahun. Ya, pemerintahan pertamanya dia nih. Nah, suatu saat dia menyamar lah menjadi tukang rujak di SMA 3 Setiabudi. Apakah dia bukan presiden? Ketika dia selama masih menjabat 5 tahun, dia nyamar jadi tukang rujak, apa dia bukan presiden? Itu untuk saya ini pertanyaan ini. Iya. Oh, itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang benar gimana? Ya, misalnya Wapres lah yang menyamar jadi tukang rujak. Oh enggak, saya maunya presiden. Maunya presiden. Iya, kan Oh ya sudah. kan presiden itu kan artinya Tuhannya oneness itu, seperti itu. Sebentar. Saya nggak pakai presiden. Ini Wiranto pada saat itu sebagai apa sih namanya teman-teman? Panglima Jenderal ya. Wiranto Jenderal nih. Waktu itu di TV nih, dia menyamar di Tanah Abang jualan bakso. Ya. Ketika dia jualan bakso, saya mau tanya, ketika dia jualan bakso, apakah dia tidak jenderal saat itu? Ya, jenderal. Ya sudah. Sekarang Yesus adalah Tuhan. Allah. Dari dahulu Allah. pakai 1 Korintus 8 ayat 6 kan tadi katanya Tuhan. Mau pakai Allah boleh, ya udah nggak apa-apa. Ya, Yesus Allah. Itu. Artinya Ya. bisa saja itu apa? Suatu etapa yang saya katakan tadi yang Nggak terlewatkan. usah dijelasin. Yang tadi terlewatkan Yesus oleh Allah. teman-teman yang oneness ini. Yesus Allah. Saya Ya. mau tanya dulu sama Lai. Ya. Yesus Allah sejak kapan? Apa sejak dahulu dan yang akan datang? Sejak semula dia sudah Allah? Iya, Apa udah. baru jadi Allah? Sejak semula. Sesuai Yohanes Oke. 1 kan? Oke. Nah, waktu dia turun ke bumi, dia Allah nggak? Ya dia menjadi manusia, kan begitu? Waktu dia jadi manusia, dia tetap Allah nggak? Tidak. Namanya menjadi. Oke. Kalau dia, kita jadi udah agak minggir kita diskusinya. Jadi nggak apa-apa. Ya, saya Jadi tegas. kalau Yesus- Saya tegas dengan Tritunggal saya, tegas. Gitu loh. Iya. Jadi ketika Yesus adalah Allah yang kekal itu, dia tetap Allah sampai selama-lamanya. Ketika dia di bumi, dia bukan Allah gitu.
Iya, bisa dikatakan karena ayat yang letterlet tidak ada seperti itu. Tetapi menurut Efesus 4 dan ya di atasnya tidak. bukan, ya jangan dulu Billy, jangan ngawur lah. Kita bukan berdebat ini, diskusi santun dengan Bro Samuel ini. Iya. Ya, Yesus Allah nih. kita ini dewasa loh, bukan berdebat seperti yang tadi. Yang penipu-penipu itu janganlah Billy, jangan keluar kata-kata itu. Orang lain itu, orang lain yang pemula itu, orang awam Iya. itu. Sabarlah ya. Ya, Jangan terprovokasi dulu. Bentar coba di mute dulu, bentar berisik teman-teman. Jadi Yesus ini Allah. Tetapi ketika di dunia, dia bukan Allah. Kan kata lain begitu, betul ya? bisa dikatakan dari Efesus 4 dikatakan seperti itu. Beginilah ya, Dan masalah Filipi begini, 2 langsung aja dan daripada Filipi lain- 2 daripada lain saya- Filipi 2 dan Efesus Beginilah. 4 disitulah dasar saya bisa dikatakan bukan Tuhan lagi itu. Iya. Kalau Yesus Sebentar dulu, bentar lesep sebentar. Sebelum menonton tayangan ini, diwajibkan untuk minum Orex 1, Iya. Paralex 2, Paracetamol 3, teman-teman ya. Iya. Mencegah terjadinya migrain Living. dan penyakit pencernaan. Lebih baik kita berdua berkelahi saja, Living. Kalau begini, Living, daripada perutku sakit, Living. Sebentar teman-teman, sabar dulu teman-teman. Jadi kalau Yesus selama di bumi dia bukan Tuhan dan Allah, lalu dengan alasan apa? Alasan apa Yahudi mau menyalib dia kalau dia bukan Allah dan Tuhan atau tidak mengaku dirinya Tuhan dan Allah? Kan sama dengan Allah. Kan belum waktunya diberitahukan bahwa dialah yang dari sorga itu. Iya, kan lain bilang tadi, ketika di bumi kan dia bukan Allah. Iya. Tetapi karena lain bilang dia bukan Allah, saya jadi bingung. Loh, lalu kalau dia bukan Allah, pengakuan apa yang dia buat sehingga dia mau dibunuh sama orang Yahudi? Tanyalah Farisi ahli Taurat, imam-imam, tanyalah mereka. Kan pengertian mereka yang kepleset. Oke. Pengertian Farisi ahli Taurat yang sama dengan pengertiannya Oneness itu loh. Iya. Saya kasih ayat bentar ya. Bentar. Kita Iya. kasih ayat aja lah ya. Sabar. Lama-lama di sini saya jadi gila, Living. Udah. Billy dengan Living turun aja. Udah, Malikin lebih cerdas dari Anda itu. Iya Pak. Ada dokter terapi, Bil. Bro Samuel. Ada. Ada dokter terapi. Mau nanya di sini yang asam lambungnya udah naik siapa ya? Hampir masih hampir. Saya ini dulu kita baca ayatnya dulu. Cuman memang aku tadi niatnya mau belajar Tritunggal sama Pak Markimpos ini. Iya, Karena Pak Markimpos ini kan Anda kan tidak berbeda dengan yang muslim awam. Iya. Hanya logikanya saja, logikanya mirip pendek. kami Pak ya. Mirip kami ya Living Pak. ke tempat Ya, Amel aja. Di sini mirip ada Muslim Samuel. awam. Ke tempat Amel saja, Living. Kau Living. Bentar, Living mau belajar katanya, sebentar. Jadi kan gini nih, kita baca ayat di sini. Ke tempat Amel. Iya, siap. Oke. Kita baca ayat di sini ya. Mari kita bisa lihat ayatnya di sini. Ya. Kebaca nggak ayatnya? Kebaca. Baca ya, saya baca ya. Nah, kita baca ya teman-teman jadi saksi ya. Ya. Jawab orang-orang Yahudi itu, ini TV1 ya. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ya. Berarti orang Yahudi percayanya Yesus manusia. Sama dengan Tritunggal, percayanya Yesus manusia. Gimana? Oh gitu ya. Lihatlah latar belakangnya. Kenapa ditanya itu? Kenapa pertanyaan itu keluar dari mulut mereka? Kenapa? Betul enggak aku sama dengan Allah? Ada enggak dikatakan Yesus seperti itu? Kan tafsiran mereka sendiri. Dan atas desakan mereka, pertanyaan mereka. Dan keajaiban-keajaiban itu, keajaiban-keajaiban dan lain-lain. Dilihatlah latar belakangnya di atas.
Kenapa seperti Latar itu? belakangnya di ayat 32-nya, di ayat 30-nya kan Yesus mengatakan, aku dan Bapa satu. Ya, Lalu di ayat 32-nya, aku menyatakan pekerjaan Bapa yang kau nyatakan. ya, Nah, jadi begini, Yesus menyatakan bahwa dialah yang melakukan pekerjaan Bapa, dan bahwa bukan aku yang melakukannya, tetapi Bapa yang di dalam aku yang melakukan pekerjaan itu. ya, Nah, menurut pandangan Yahudi, ini sama saja dengan menyamakan diri dengan Allah. ya, Tapi di sini kalau kita baca teks aslinya, itu bukan menyamakan. Kamu menyatakan atau membuat dirimu sebagai Allah itu sendiri. Tapi nggak apa-apa, kita pakai TV satu aja ya. Nah, sekarang begini. Di sini, yang saya ambil poinnya, orang Yahudi percayanya Yesus hanya manusia saja. ya memang begitu. Jadi kalau tadi Lai bilang Yesus itu manusia, ya sudah, berarti sama dengan orang Yahudi. Ya, menjadi manusia. Artinya kan Iya. orang Yahudi begini. Orang Yahudi kan menantikan Mesias. Dan ada tanda-tanda bahwa Mesias yang dinantikan itu adalah Yesus. Tetapi kenapa anak Yakub? Padahal janjinya di takhta Daud. Seperti itu. Nggak mungkin ini kan begitu. Antara percaya dengan tidak percaya mereka. Begitu. Tolong dulu Lai jawab dengan pasti dulu Lai jawab. Iya, udah pasti yang tadi juga, iya. Ya sudah, saya tanya ulang untuk memastikan saya konfirmasi. Ya, saya terimalah dulu Yesus ini menjadi manusia Ya. dari narasi lain. Nah, ketika Yesus menjadi manusia, dia Allah nggak? Bisa dikatakan menurut Filipi 2 kealahannya dilepaskan, kemahakuasaannya dilepaskan gitu. Nggak ada kealahannya. Dia bereskenos itu membatasi kuasanya, bukan melepaskan. Iya. Nah, ketika dia membatasi kuasanya, kemuliaannya, Yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu yang harus dipertahankan, kan begitu kata-katanya di dalam TB ini. Iya, itu kan kiasan. Nah itu Sekarang saya mengatakan bukan kiasan. Di situ perbedaan kita. Oke, bukan kiasan. Oke, bukan kiasan. Oke. Kalau iya kan, oke, bukan kiasan. Nah, sekarang Yesus menyatakan kemuliaannya di Gunung Tabor sebelum disalib. Dia berubah-ubah menjadi cahaya. Gimana? Itu Roh Kudus itu yang membawa kemuliaannya itu. Iya, walaupun Roh Kudus, Yesus menyatakan kemuliaannya di Gunung Tabor. Bukan dia yang menyatakan itu. Bapa itu yang berubah-ubah itu. Iya, yang berubah-ubah jadi cahaya siapa? Roh Kudus itu yang datang kepada Yesus, kepada mereka gitu. Ya saya belum pernah mengalami seperti itu kok. Ini evangelis ya? Ini seorang evangelis ya ini ya? Iya. Oh, oke. Bahaya ini makanya kalau evangelis ini Mantap nih, ajarannya mantap banget. Nah, ini dia baca ya. Ini ya. Matius 17 ayat 2. Lalu Iya. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Ya. Bukan Roh Kudus. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Saya tanya, nya di sini siapa? Wajah Yesus. Nya di sini untuk Yesus ya. Iya. Nah, seperti bercahaya seperti matahari dan pakaiannya. Ya. Bajunya ikut-ikutan nih, padahal bajunya beli di pasar Tanah Abang Yerusalem nih. Enggak ya, yang tanpa jahitan itu. Jangan Ya, pokoknya bukan beli di sorga toh. Enggak, bukan di apa? Iya. Ya mungkin Bajunya dari juga mana? Di ya. bawah, dari sorga apa dari bumi? Ya dari bumi. Ya. Ya sudah, bajunya ikut percaya nih. Iya. Sekarang begini, di sini Yesus. Ya. Karena kau bilang Roh Kudus, aneh. Nah, sekarang kita kembali ke ayat ini. Enggak, prosesnya itu. Aku nggak tanya prosesnya. Nah itulah makanya saya katakan tadi saya pernah mengalami seperti itu oleh Roh Kudus. Sinar wajahmu, gigimu bersinar juga gitu evangelis. Loh. Oke. Ya. Kalau di situ oleh Roh Kudus mana ayatnya coba? Ayatnya mana? Ini lain udah ada ngajak saya debat ini. Coba ayatnya mana di situ? Oleh Roh Kudus lah dia percaya mana? Oleh Roh Kudus lah dia percaya mana? Coba. Ya ampun. Ini bahaya tuh. Evangelis kayak begini berbahaya loh. Loh, kamu berbahaya untuk oneness dan Kristen pemula. Enggak, ini bukan bicara oneness. Belum, contoh bentar. Ini membahas Yesus berubah rupa jadi cahaya. Ini nggak bahas tentang oneness Tritunggal, enggak. Loh,
Ini bicara tentang kemuliaan, kok jadi Iya. ke berbahaya ke Oneness. Sekarang begini, itu Amin menunjukkan ayatnya di atas. Mana di situ narasinya Roh Kudus yang merubah dia mana? Mana coba? Ya tidak ada, tapi karena pengalaman orang-orang Kristen seperti itu. Kalau tidak ada jangan lu tambah-tambahin. Loh, Hanya ditambah-tambahin. berarti yang seperti itu yang kita kembali ke Bro Samuel ya, kepada topik semula, kerajaan Allah. Apa itu coba? Kalau bukan Roh Kudus, di mana ayatnya? Kalau Anda letterlek udah. Topik saya bukan di situ. Iya, ini dari sini Topik saya. awal kita berangkat dari Topik situ. saya begini. Kerajaan Sebentar. Allah. Sebentar, Apa topik itu? yang bawa topik tadi saya. Yang bawa topik tadi saya. Saya bukan bicara kerajaannya, saya bicara rajanya. Nah Ingat itu ya? makanya kenapa Itu topik dipisahkan. saya. Nah, Oh, kalau saya mau pisahkan orang saya bawa topik gimana sih? Sekarang begini. kalau Sekarang begini, oke, saya tanya. oke. Kalau Sekarang saya tanya. sebentar, Ini dulu, sebentar. Kamu udah mulai nggak teratur ini. Enggak seperti itu. Raja itu punya kerajaan nggak? Kalau memang Raja itu punya Anda berbicara raja, jangan dikaitkan dengan Matius 6. Kerajaan Ini Allah di Amin, situ. ya, mulai. Jangan kaitkan ke situ karena itu berbeda. Titipkan dulu nih, saya jadinya harus main tertib. Iya. Lu kayaknya udah gejala udah naik nih. Iya. Karena Matius 6 itu berbicara kerajaan Allah, tidak ada raja di situ. Brother Sam, dia terjebak di Filipi 2 ayat 6 sampai 9 itu, dia terjebak maknanya situ. Apa yang terjebak? Apa yang terjebak sekarang? Terus Iya. menurut Anda apa di situ? Menurut Anda apa di situ? Reputasinya yang dikosongkan, bukan ditinggalkan di sorga, karena dia bisa tiba-tiba bercahaya di bumi. Apa Yesus ketika mau bercahaya, gue ke sorga dulu ngambil lampunya? Gitu nggak begitu, Nah Dia menunggu di situ. makanya saya katakan tadi Roh Kudus membawa kemuliaan itu. Mana ada ayatnya begitu? Iya, Coba, loh. coba Min, Kalau tunjukin. memenuhi Coba, baik, coba. Roh Allah memenuhi baitnya di perjanjian lama itu apa? Apa itu sekarang? Apakah bait Allah itu Bukan. berubah-ubah? Yang di situ. Ya kan tersungkur orang Mana di ayat di situ. sini ada ayat di Matius 17 ini nggak ada menyenggol Roh Kudus sama sekali. Iya Yang tidak ada lah. Tetapi prosesnya itu mulai dari perjanjian lama, kemuliaan Allah memenuhi baitnya. Coba dulu apa itu? Oke, nggak apa-apa. Apa itu yang terjadi? Karena Anda itu hanya Udah, percuma. membaca huruf-huruf. Udah cukup. Huruf-huruf. Di situ ayatnya nggak ada. Iya, ayatnya nggak ada. Sekarang memenuhi baitnya. Baitnya ini apa sih? Daging apa baitnya? Loh, Di situ bicara daging. kalau di perjanjian lama bait Betul. Allah yang dibangun itu, yang ditahbiskan itu. Bukan. Kan ini kan bicara Yesus berubah dari serupa jadi cahaya. Oh iyalah, Membawa kata bait tubuh kita lah baitnya, bait Allah. Bukan kalau Yesus itu di situ baitnya yang mana? Loh, Kenapa dibawa nih? tubuhnya. Tubuhnya, oke. Sekarang saya mau tanya, yang jadi bait tubuh itu siapa? Yang menjadi bait tubuh itu siapa? Yang menjadi bait, kan tubuh bait Allah. Firman Tuhan mengatakan, tubuhmu itu adalah bait Allah Iya, dan Roh bait. Kudus ada di dalamnya. Bait itu dari mana? Dari surga apa dari bumi? Tubuhnya itu dari bumi, tubuhnya. Oke, bentar saya kasih ayat ya. Ini sekelas evangelis seperti ini rupanya. Loh iyalah, karena pemahaman Anda selama ini adalah yang dihafal-hafal, itu pun dari orang awam, kan seperti itu dihafal. Kalau saya enggak loh. Oh, Saya dari Alkitab atas tuntunan Roh Kudus dan saya pantangkan membuat satu pemahaman saya saja. kalau masih bertentangan. Kalau masih bertentangan loh. Siapa bilang ya roti yang tubuhnya Yesus itu dari bumi? Siapa bilang? Siapa yang ngomong? Enggak usah dulu, Min. Ya ampun, ya udah apalagi topik oneness Tritunggal lagi ini. Sebentar. Oneness ya. intinya Di sini. saya kasih tahu aja lah, tapi jangan terhambat ya Bro Samuel ya. Kita tetap lanjut ya. Saya kasih tahu aja sama oneness ini.
Itu semua hurufiah, sama, tidak ada bedanya Anda dengan kainama. Hanya membahas dengan kamus, konkordansi dan lain-lain. Enggak apa-apa. Tidak ada Roh Kita Kudus di diskusinya dalamnya. biar maju ke depan, jangan counter lagi, jangan. Dan Biarin aja. dan dibiarkan bertentangan ayat dengan ayat. Huruf-huruf yang dibahas. yang membuat ayat kontradiksi semuanya. Tidak ada substansi. Sebentar. Tidak ada substansi ayat kalau berbicara dengan Lelaki oneness Bos ini. tolong kurangi. Kita jadinya rusuh nanti. Ya, kan kau kan maunya kan enak diskusi sama aku. Iya, kita berdua tadi kan Tolong tadi jangan kan menyerang dulu. Tolong jangan menyerang dulu. iya, artinya kalau kita berdua dengan Bro Samuel tadi masih enak, dan kita pun sudah pernah diskusi kok lewat WA pun, teleponan udah. Saya yang menaikkan kamu, jangan kamu katakan kalian berdua dengan Samuel. Saya yang menaikkan kamu. Iya, diskusi kami tadi enak. Kalau enggak turunlah saya, kalau enggak nyambung lagi. Sudah. Ya sudah, sedikit lagi dari saya. Emangnya saya penting kalau enggak nyambung seperti ini. Yang nyambung tadi hanya dengan Bro Samuel, lumayan. Iya, sudah. Enggak usah Ngomong makin pos. kita nggak usah kayak Ngomong, jangan bilang saya nggak nyambung. Iya. Udah kita jangan seperti anak-anak ya. Jangan menghina dulu. Tenang dulu, sabar. Sama Pak Sem. Iya. Ini kita baca oleh Maki Pos. Ini Yesaya 8 di layar. Udah bisa dilihat kan? Ya. Yesaya 8 ayat 13-14. Kan tadi saya tanya yang menjadi tempat kudus siapa? Sekarang kita baca di sini. Kita jawab tuh nggak boleh ngarang. Kita pakai ayat ya. Tetapi Tuhan semesta alam, di sini Yahweh ya semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Sekarang kita buka ILT 3. Kita buka ILT 3. Nih. Yahweh Sebaot, Dialah yang harus kamu kuduskan, dan Dialah kegentaranmu, dan Dialah yang harus kamu segani, dan Dia akan menjadi tempat kudus, tetapi menjadi batu sandungan dan karang penghalang bagi kedua isi rumah Israel. Jadi yang jadi tempat kudus Yahweh sendiri. Kalau Allah bilang Dia menjadi tempat kudus bahannya dari bumi, berarti Yahweh dari bumi. Bukan, kita kan berbicara Matius 17 tadi. Iya. Ini apa di Yesaya ini bertubuh itu Yesus? Kan tubuhnya yang kita katakan Di tadi. sini kan belum bertubuh. Dan ada ayat tubuhmu itu kepada saya lah. Kalau enggak kepada kalian enggak apa-apa. Kepada saya, tubuhmu itu adalah bait. Kita nggak bicara baik Allah tubuh kita bicara Yesus. Jangan kemana-mana dulu lah, jangan kemana-mana. Iya, Yesus, selama Yesus menjadi manusia sama dengan saya loh, sama dengan saya, tidak ada bedanya. Kita nggak bahas tubuh bait Allah itu, kita nggak. Iya, Yesus selama di dunia tidak ada bedanya dengan saya. Memakai gaya-gaya untuk memutar-mutar diskusi ini. Kesian nih teman-teman yang mau belajar. Nah di sini Yahweh dan Dia akan menjadi tempat kudus. Iya, akan menjadi kan? Bapak loh. Menjadi kan? Gimana nilai? Menjadi kan? Coba dijawab. Iya, akan Ini menjadi. ayat nih. Iya. Saya harus bantah dengan ayat. Kalau narasi bebas saya nggak terima. Loh, kalau ayat yang letterlek kan itu. Apa bedanya kamu dengan Zuma nanti narasi bebas saja? Enggak lah. Yang Menafikan seenak-enak. justru anda itu ya sama dengan kainama, kamus itu. Huruf-huruf ya. Dia yang mirip dengan yang itu, betul gak main tafsir sembarangan. Loh, bukan main tafsir, ayat menerangkan ayat loh. Kita nggak nafsir loh, ini ayatnya yang ngomong. Ayat menerangkan ayat, jangan sampai bertentangan. Artinya, Dan Dia akan menjadi tempat kudus. Loh, gimana nih? Apa kita hapus nih ayatnya? iya, Gimana lah? dia akan. Loh iya, makanya ketika Dia akan, di abad pertama ya Dia yang jadi tempat kudus. Akan ini loh. Loh ini kan nubuat. Di sini Iya, kan loh. berarti di perjanjian baru nanti. Ya memang akan.
Kata nubuat aja kan dia nggak tahu mau bilang evangelis bagaimana. Ini kan pasti kata nubuatan, ya pasti akan nikah. Ya emang akan, ini kan nubuat. Loh, saya kan belum berkatakan kapan itu. Karena Anda ribut kali. Karena Anda ribut sekali, makanya saya tidak sempat mengatakan kapan itu terjadi. Kalau gimana, Yong? 5 ayat ini karena perjanjian lama, Kolose 2 ayat 9. Coba Brother Sam. Jelaskan sama dia. Kolose 2. Enggak, itu sama kayak si Sam yang suka bawa ayat tuh Roma. Tentang anak tahtamu. Ibrani. Iya, di dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan kealahan secara jasmani. Tapi jangan kita bawa ayat itu, nanti melebar kemana-mana. Iya, nanti saya tunjukkan ayat lain yang bertentangan dengan itu. Jangan jadi perang ayat. Jangan jadi perang ayat. Aku suka perang. Coba bawa ayatnya, bawa ayatnya mana? Ayo. Nggak ada ayat Alkitab berperang, itu Tritunggal, ayatnya perang-perangan. Kalau di kita nggak ada. Enggak, saya enggak mau. Saya enggak. Salah yang membuat ayat itu kontradiksi. Kan kau bilang, kan Laimagipos bilang perang ayat. Berarti kan kontradiksi dong perang ayat. Nah sekarang mana ayatnya coba? Saya mau tahu ada yang kontradiksi coba. Yang mana? Kepenuhan. Tadi kan Lai bawa ayat nih. Pedang-pedangan mana coba? Jadi, Aku suka pedang-pedangan soalnya. Loh. Jadi yang pengertian oneness itu tentang ayat yang satu menabrak ayat banyak. Mana Iya, ayatnya? mana coba? Yesus dibaptis. Mendadak jadi semua ini Laimagipos ini. Yesus dibaptis. Kan ada 3 pribadi situ. Nampak enggak? Ini aja, tunjukin ini loh ayatnya. Gitu loh yang Yesus dibaptis. Ya. Yesus dibaptis. Artinya kan kalau kan mau bilang ada Bapa Putra Roh Kudus toh. Ya. Jadi bertentangan dengan yang pemahaman Anda tentang kepenuhan kealahan ini. Yang pengertian oneness ini loh. Pengertian oneness saya bilang. Bukan ayatnya yang bertentangan, tetapi pemahaman oneness yang bertentangan dengan itu. Enggak bertentangan, justru Tritunggal bertentangan. Karena kenapa? Saya bilang ya, Bapa Roh Kudus, Bapa Putra Roh Kudus itu oneness. Kalau Tritunggal itu bukan Bapa Putra Roh Kudus. Tidak, bohong itu, bohong. Apa bukan putra bukan Roh Kudus bukan Bapa. Iya, itulah Tritunggal. Itulah Tritunggal. Tritunggal itu Bapa, bukan Anak, bukan Roh Kudus. Sekarang saya minta ayatnya, di mana ayatnya Bapa, bukan Anak, bukan Roh Kudus. Silakan. Coba. Semua nih, akan Tritunggal nih. Banyak sekali pernyataan Yesus bahwa Bapakku itu. Saya minta satu saja, anak bukanlah Bapa. Mana? Coba, satu dulu. Mana ayatnya? Matius 17 tadi coba baca dulu. Inilah anak yang kukasihi. Udah, apa lagi itu? Nggak ada kata bukan di situ. Hah? Mana kata bukan? Mana kata bukan di situ? Bukan. Iya, berarti udah sama dengan kain nama kata-kata bukan. Ya, sama dengan anak kecil lah. Kamu sama juga dengan kayak nama. Kamu menyatakan bahwa Bapak bukan anak. Loh, Nggak ada kata bukan. Matius 17 yang Anda baca tadi loh. Kelanjutannya. Iya, kata bukan mana? Inilah anak yang kukasihi. Kita berdebat anak kecil apa enggak ini? Itu bapak berbeda dengan anak apa enggak itu? Anak yang pasti suara siapa itu? Suara bapak. Suara Bapak, tolong gedein saya. Suara Bapak. Tolong gedein saya. Suara Bapak. Ya. Loh, suaranya tidak pernah didengar. Kau bilang suara Bapak. Anda Tritunggal membuat ayat semua kontradiksi nih. Ya Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Iya. Siapa yang mendengar di situ? Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Itu kepada siapa dikatakan? Makanya jangan kutip-kutip ayat. Udahlah, inilah ciri khasnya oneness itu. Kutip ayat. Ya sudah. Berarti kita nggak nyambung lagi. Oke, Bro Samuel, saya permisi ya, maaf ya. Ya, ini jalan pikirannya oneness ini semua tidak ada yang benar. Baru Bro Samuel lah yang paling cerdas. Jangan turun dulu, Mas Gimpos. Jangan turun dulu.